Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidaklah luput dari yang namanya kesalahan dan juga dosa. Tetapi menjadi lebih baik dari hari ke hari adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Kita ingin menjalankan ibadah sunnah, kita ingin ibadah secara maksimal, kita ingin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjalani itu semua. Tetapi untuk menjadi lebih baik, itu berarti kita harus ada perubahan. Nah, perubahan di sini itulah yang biasa dinamakan dengan hijrah. Yang menjadi permasalahan di sini, apakah hijrah itu? Apakah hijrah itu yang menggunakan kerudung yang panjang-panjang atau yang menggunakan pecis-pecis yang bulat-bulat? Bukan itu semua, bukan dinamakan hijrah. Tergantung orang tersebut. Dia itu bentuk hijrahnya itu seperti apa. Tetapi yang saya tangkap di sini, yang namanya seseorang berhijrah berarti dia itu melakukan hal yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, mengubah hal-hal yang buruk di hari sebelumnya dengan hal-hal yang lebih baik di hari setelahnya. Nah, kemudian apakah ketika kita itu ingin berhijrah, apakah kita itu harus menunggu hidayah? Apakah ketika kita itu ingin berubah, ada hidayah datang kepada kita, barulah kita berhijrah? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena seharusnya kita sendiri yang menjemput hidayah, bukan malah menunggu hidayah. Hidayah itu apa sih emang? Nah, hidayah itu adalah sesuatu yang datang kepada seseorang yang merubah dirinya, tetapi kita itu tidak bisa menebak, tidak bisa mengontrol kapan hidayah itu akan datang kepada kita. Makanya kita harus mengupayakan, kita harus berikhtiar, kita harus menjemput hidayah itu untuk diri kita sendiri. Nah, dengan cara bertaubat juga kita bisa berhijrah. Kita merubah hal-hal yang buruk di hari kemarin dengan hal-hal yang lebih baik di hari selanjutnya. Nah, kemudian orang-orang yang bertaubat itu akan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang mukmin, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, dengan demikian bertaubat itu merupakan salah satu cara yang terbaik untuk kita berubah. Nah, ada langkah-langkah berhijrah agar langkah-langkah berhijrah dan juga bertaubat agar taubatnya jelas diterima Allah Subhanahu wa taala. Yakni biasa disebut dengan taubatan nasuha. Jadi yang pertama adalah kita itu harus mengakui dan juga menghentikan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan dosa untuk tidak dilakukannya lagi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah kita itu menyesal dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, wahai sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jika kita mempunyai niat yang tulus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah itu akan mengampuni sebesar apapun dosa yang kita lakukan.
Sebagaimana ada kisah seorang bernama Wahsy pada zaman Rasulullah SAW, yang mana beliau itu sebelum masuk Islam adalah orang yang membunuh paman Rasulullah SAW. Selain membunuh, beliau juga mengambil jantung paman Rasulullah SAW, sehingga ketika beliau itu ingin bertaubat, Rasulullah itu sempat mendiamkannya, sempat bukan tidak memaafkan, tapi kayak masih mendiamkannya gitu. Nah, kemudian Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW agar meminta Wahsy untuk dituntun agar beliau itu taubatnya dituntun oleh Rasulullah SAW. Nah, Wahsy aja yang dosanya itu besar, membunuh dan juga mengambil jantung paman Rasulullah SAW, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Wahsy taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan niat yang tulus, dengan tekad yang kuat, dengan punya kemauan yang benar-benar dia itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu ingin berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan bahwasanya salah satu orang yang masuk surga tanpa dihisab adalah mereka yang ketika mengingat dosa-dosanya itu mereka menangis, bahwasanya tangisan mereka itu adalah tanda ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebelum semuanya berakhir dan juga kita itu tidak tahu kita itu akan berakhir kapan, bagaimana, di mana, dalam keadaan apa, kita itu tidak akan pernah tahu. Jadi sebelum semuanya terlambat, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segerakan mintalah ampun kepada Yang Maha Kuasa. Akuilah dosa-dosa yang telah kita perbuat, jangan sampai terlambat mengakui semua itu. Nah, kemudian apa saja manfaat dari kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas, yang pertama adalah dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, mengapa kalau dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalau misalkan dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu merupakan kunci untuk memudahkan kita memasuki surganya. Kemudian yang kedua, akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana perasaan seseorang yang mencintai dan juga dicintai? Tentu orang yang mencintai akan memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Tetapi hanya terbatas, hanya apa yang orang tersebut miliki saja yang diberikan kepada orang yang dicintainya. Tetapi berbeda dengan jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membutuhkan segala sesuatu apapun, pasti Allah turuti, pasti Allah kabulkan. Itulah jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan pemberian yang banyak kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi sebelum semuanya terlambat, segerakan bertobat dengan niat yang mantap dan juga tekad yang kuat. Sekian dari saya. Apabila ada